Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk rawuhipun guru-guru SDNU yang sampai saat ini masih mensupport kegiatan-kegiatan SMP yang bertujuan untuk memperkenalkan kegiatan yang ada di SMP kepada SDNU. Biar harapan kami SDNU bisa memberikan feedback kepada kami apa yang kurang di kami, agar kami bisa mengejar kekurangan itu sampai minimal sama dengan kualitasnya SDNU. Minimal, maksimalnya kita harus lebih dari SDNU, baik itu kinerja, program dan sebagainya. Maka dari itu kami sangat berharap dukungan dari guru-guru SDNU untuk mengoreksi kami, dan itulah kenapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SMP Wahid Hasim selalu melibatkan pembinaan semua. Ini merupakan kegiatan terakhir SMP Wahid Hasim di tahun ini, dan insya Allah tahun depan kita akan mengulas lagi, memfeedback lagi apa yang sudah kami lakukan, dan jika itu nantinya menurut hasil di luar dari panjenengan harapkan, tolong bisa kami diberi masukan. Untuk hari ini, di kegiatan hari ini itu untuk memberikan penyegaran kepada guru-guru kami, bagaimana sih cara kerja di SDN. Dan ini yang lagi viral atau lagi booming itu adalah komunitas belajar. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kehadiran baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita dalam keadaan Islam. Mohon maaf Kepala Sekolah SDNU Bu Nur Farida, di sini kami mohon bimbingan panjenengan, karena kami banyak berharap apa yang ada di SDNU berimbas ke SMP Wahid Hasim. Terlepas itu guru-guru SMP Wahid Hasim mampu atau tidak mampu. Ke rumah tetangga memetik daun salam, mampir ngopi di rumah Pak Buklas. Bila saya datang mengucapkan salam, tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Wahid Hasim, yaitu Pak Rusman Diantoro SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru pendidik di SMP Wahid Hasim. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hari ini kita semuanya dalam
dalam naungannya dan juga diberi nikmat, yaitu nikmat yang paling berharga bagi kita adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diklat atau binaan atau yang sekarang tren disebut sebagai kucing ya, kucing ya, kucing ya. Nah, di acara ini, di hari ini tanggal 10 ini mudah-mudahan akan memberikan dampak positif bagi SMP Wahid Hasim, dan guru-gurunya juga semangat untuk memberikan semua waktunya, walaupun disisakan untuk keluarga, sedikit waktunya, dan juga yang penting adalah untuk anak. Saya kira memang tadi gerakan sedikit tapi membuat kita Fresh, ya, buat kita fresh. Nah, sekarang kita lanjut untuk program acara pada hari ini, ya, yaitu pertama SBG, sudah tadi ya kan, SBG yang tujuannya untuk penyegaran. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tujuan kegiatan dan hasil yang akan diharapkan dalam kegiatan pada hari ini. Yang ketiga, mengenal 6 dukungan inti. Apa saja ini? Satu adalah mengidentifikasi pemahaman seputar Kombel. Yang kedua, pendalaman terkait Kombel dalam sekolah. Ketiga, mengidentifikasi kondisi Kombel dalam sekolah yang ada dan yang ideal. Kemudian yang keempat, merefleksikan masing-masing kondisi Kombel dalam sekolah. Kelima, merangkum pemahaman seputar urgensi Kombel dalam sekolah. Kemudian yang terakhir, merancang aksi nyata untuk Kombel dalam sekolah. Ini rangkaian acara yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa tercover semuanya. Ya. Sebelum acara kita mulai untuk memperoleh kesepakatan bersama, ya, agar kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, maka harus kita sepakati bersama. Harus dijalankan seperti apa nanti pada saat pelaksanaan ini. Nah, kesepakatan bersama itu apa? Ayo sekarang kita buat kesepakatan bersama dengan saya punya sebuah lagu. Nanti apakah ini bisa dijadikan suatu kesepakatan? Ya, saya kira jenengan sudah tahu semua. Ini namanya cari apa? telunjuk. Ini namanya cari telunjuk. Apa kata cari telunjuk? Sayang kalau pelatihan jangan. Masuk? Masuk. Ketik? Tidak boleh ngantuk. Tidak usah yang tadi. Itu tidak usah. Apa sudah? Jadi pada saat ini si ngantuk harus ditahan. Dan sepakat ya? Sepakat? Oke. Satu, tidak boleh ngantuk. Yang kedua, sambil menunggu Bu Iko ngetik. Yang kedua, sekarang ini. Ayo sama-sama. Ini namanya cari apa? Ini namanya cari jempol. Apa kata cari jempol? Sayang kalau pelatihan jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Oke. Tidak ya. Jangan ngobrol. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yuk kita lihat. Ini namanya cari apa? Ini namanya cari kelingking. Apa kata cari kelingking? Sayang kalau pelatihan jangan keliling. Mama suruh
jogging ya. Jangan keliling. Oke, 3 jangan keliling. Kemudian terakhir nanti ditambahkan yang lainnya bersama-sama kita terakhir. Ini apa ini? Jari tengah. Yuk 1, 2, 3. Ini namanya jari apa? Jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau pelak dia jangan lemah. Jangan lemah. Nah ini sudah pertama tadi 1 tidak boleh apa tadi? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bisa ditambahkan 3 lagi. Apa? Monggo. Jangan lengah. Terus apa lagi? Monggo. Tambah HP di silent. Monggo. Mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir. Mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir. Kurang 1? Kalau ke kamar mandi gak usah izin. Kalau kamar mandi gak usah izin. Maksudnya biar gak anu. Sepakat? Sepakat? Ayo monggo sepakat? Tidak. Lain ayo bisa berikan gimana? Kalau ke kamar mandi atau kegiatan yang lain keluar harus izin. Dan kita temukan 7 kesepakatan bersama. Kita jalankan bersama ya. Karena ini sudah kita buat bersama, maka kita harus bertanggung jawab untuk menjalankan secara bersama-sama demi suksesnya acara saat ini. Kan gitu ya? Lanjut Riko. Nah, tadi sudah ada kesepakatan kelasnya, sudah. Lanjut. Nah itu tadi sudah kita ambil. Nah ini tujuan daripada kegiatan ini apa ya? Memahami pentingnya peran komunitas belajar atau kombel dalam sekolah sebagai dukungan implementasi kurikulum merdeka. Ya. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu nanti ada catatan proses, ada aktivitas, ada refleksi, ada rencana tindak lanjut. Lanjut. Kombel itu merupakan rohnya dari kurikulum merdeka. Sedangkan di kurikulum merdeka itu ada alur yang harus kita ikuti. Apa itu? Yaitu dimulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, kemudian terakhir nanti aksi nyata. Ini nanti harus kita bisa kita lakukan semuanya agar panjenengan nanti paham. Tapi kalau tidak cukup ya udah PR nanti, ya tidak sebaik hasil. Lanjut aja. Nah, mulai dari diri. Ini saya bawa skinot ini. Ya, nanti monggo dituliskan. Di sini tuliskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kombel. Saya kira dengar-dengarkan kombel ya. Apa terserah jenengan tulis seperti apa. Kemudian yang kedua, kegiatan kombel apa yang bisa Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Yang ketiga, mari melakukan identifikasi apakah kombel Ibu dan Bapak selama ini termasuk kombel dalam sekolah, kombel antar sekolah, apa kombel daring. Ya, di bab ini monggo saya beri waktu mungkin hanya 5 menit untuk menuliskan disclaimer.
sendiri itu berkumpul di situ dengan tujuan yang nantinya akhirnya meningkatkan prestasi atau belajar siswa. Jadi bertujuannya fokusnya itu pada peningkatan siswa. Terima kasih ya. Monggo. Oh, berikutnya. Oh iya. Ya, kebetulan. Kemudian yang nomor 2, kombel yang kegiatan kombel yang terlibat di dalamnya. Kombel yang biasanya di sekolah yang dilakukan itu adalah mengerjakan PMM. Kemudian kalau yang di luar itu ada kegiatan MGMP Permapel gitu. Kemudian berarti termasuk yang nomor 3 termasuk semuanya, gitu. Termasuk semuanya itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Menurut pertanyaan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kombel, setahu saya untuk kombel yaitu komunitas belajar yang dimana di sini yaitu tentang membahas kegiatan peserta didik yang kurang dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu sekelompok orang atau guru-guru yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dan terstruktural. Untuk yang kedua, kegiatan kombel apa yang Bapak Ibu terlibat di dalamnya? Untuk kegiatan kombel ini setahu saya sendiri kegiatan yang berhubungan dengan komunitas PMM. Terus yang kedua tadi yang sudah dibicarakan sama Bu Mita itu yaitu kalau di luar sekolah itu tentang MGMP. Untuk yang ketiga, kombel mari melakukan identifikasi apakah kombel ibu dan bapak selama ini termasuk kombel dalam sekolah. Kombel dalam sekolah kita untuk SMP Waidasin belum punya. Untuk kombel antar sekolah ini saya juga belum. Apakah masuk MGMP itu? Iya. MGMP. Untuk kombel daring di BMM itu mungkin kita sudah menjalankan untuk aplikasi BMM. Beri tepuk tangan untuk Ambon. Bisa Ambon. Saya dari kelompok Semangka. Untuk yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kombel di sini? Yang saya ketahui tentang kombel yaitu komunitas belajar yang digunakan untuk mempermudahkan pembelajaran. Terus yang kedua, kegiatan kombel apa yang biasa Bapak Ibu terlibat di dalamnya? Biasanya saya melakukan MGMP antar sesama mapel gitu. Untuk yang ketiga, mari melakukan identifikasi apakah kombel ibu dan bapak selama ini termasuk dalam kombel dalam sekolah. Sebenarnya untuk yang di sekolah kami belum ada, tapi terkadang saat pengerjaan PMM Bu, kita langsung ada pembagian nyata ya Bu Minta, Pak Epanto, dan langsung pembagian tugas itu Bu, mengerjakan bareng-bareng untuk pembuatan aksi nyatanya. Dan yang kombel antar sekolah yaitu biasanya dengan MGMP itu tadi. Untuk kombel daring di PMM yaitu tadi Bu Sami. Itu dicatat gitu memang sama catatannya dengan yang Jenang baca tadi. Oh iya udah. Beri aplaus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Duren yang kami ketahui tentang kombel itu menurut saya ya komunitas belajar yang terdiri dari himpunan guru-guru. Dan yang kedua, kegiatan kombel ada yang biasa terlibat dalamnya itu meningkatkan mutu belajar, seperti kayak misalkan kita bersama-sama mengerjakan PMM, terus ya MGMP juga, terus dan misalkan juga program sekolah, meningkatkan program sekolah itu. Kalau yang ketiga ini mari melakukan identifikasi apa kombel selama ini termasuk ya itu termasuk juga semuanya juga masuk semuanya. Mantap.
kira cuma itu yang saya tahu. Barangkali ada yang ditambahin lagi sama. Ingin menjawab apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Kombel, yaitu komunitas belajar, yaitu mempermudah kita untuk mengajar kepada anak-anak. Terus yang nomor 2, kegiatan Kombel apa yang bisa Bapak Ibu terlibat di dalamnya, yaitu ruang untuk berbagi permasalahan diselesaikan atau disampaikan kepada anak-anak. Contohnya seperti siswa ini mempunyai permasalahan di rumah atau mempunyai masalah di sekolah, itu bisa diselesaikan di sekolah. Dan nomor 3 mungkin sama sih kayak yang lainnya. Punya semua ya. Iya. Dijalankan semua kan. Insya Allah. Beri plus untuk Terima kasih. Nah, itu tadi saya kira hampir semua sudah paham tentang Kombel. Hanya saja kita luruskan ya, untuk Kombel itu apa sih sebetulnya, kan gitu. Monggo kita lihat dari pernyataan jenengan, insya Allah juga sudah mengenasih ya. Nah, ini Kombel itu adalah sekelompok pendidikan dan tenaga kependidikan, berarti guru dan non guru itu yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terstruktur, teratur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Tak garis merah itu, saya garis merah. Bila persatuan jenengan atau kegiatan panjenengan tidak berdampak pada siswa, itu masih saya ragukan Kombelnya. Berdampak pada hasil akhir siswa. Bu, saya punya pinter kok, ini sudah tak jelaskan ini. Nah, fakta di lapangan anaknya belum bisa loh. Halo, apa yang diberikan ke anak-anak, kan gitu. Nah, untuk mencapai ke sana, maka ayo kita adakan Kombel. Kombel itu adalah suatu pertemuan ya, tadi semuanya, baik guru maupun non guru itu bertemu jadi satu. Di sana tujuannya adalah untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, yang terjadi pada anak-anak. Kita tahunya permasalahan itu apa, yaitu melalui asesmen-asesmen yang sudah ada. Nah, permasalahan itu kita bawa suatu pertemuan. Nah, Kombel ini harus dijalankan secara rutin, karena hasilnya nanti harus dievaluasi lagi, harus diperbarui lagi. Nah, seperti itu harus secara rutin dan tujuannya jelas. Makanya nanti di dalam Kombel itu harus ada program, ada strukturnya juga, ada SOP yang harus dijalankan, ada hasil nyatanya. Makanya saya katakan bahwa Kombel itu berdampak banget pada hasil pembelajaran pada anak. Kalau sudah anaknya berhasil, otomatis orang tua akan bahagia, senang. Kalau orang tua senang, maka dia akan berbicara kemana-mana. Kalau sudah berbicara kemana-mana, semuanya mendengar. Kalau sudah mendengar, semuanya pada datang ke sini semuanya. Oh, di sana saja, oh di sana saja, oh di sana. Ini keren di situ. Anakku bisa ini, bisa ini, sudah ini. Oh, anakku saya kira ngomong beku sopan. Oh, anakku dengan saya sekarang apa yang sudah kalau tak suruh sholat tidak usah disuruh. Nah, sudah berangkat sendiri. Nah, itu nanti. Jadi hasilnya nyata pada anak-anak. Nah, itu yang dikatakan Kombel tadi. Nah, tadi ada juga yang mengatakan, Kombel Bu, saya Kombel di antar sekolah sudah jalan, di daring juga sudah jalan lewat PMN, tapi di
tidak punya tombel. Nah, padahal saya ikut pelatihan 3 kali ya di BPGMP, itu menyarankan kombel itu adalah kombel sekolah. Kombel sekolah, karena kombel sekolah ini dampaknya untuk siswa, sedangkan PMM itu dampaknya untuk kita. Dampaknya untuk kita, bukan untuk siswa, untuk kita. Karena kita membaca dari kurikulum Merdeka, ya kan? Pembelajaran sekarang adalah pembelajaran diferensiasi. Karena semua anak itu tidak mempunyai kemampuan yang sama, tidak mempunyai gaya belajar yang sama, inteleknya juga tidak sama, dari lingkungan yang berbeda. Nah, itu kalau kita ajar dengan satu metode, dengan satu sarana, maka bagaimana dengan anak yang tidak bisa dijangkau dengan metode dan sarana yang tadi? Nah, itu perlunya ada pertemuan antara guru satu dengan guru yang lain. Dan itu harus rutin. Kalau di sekolah saya 1 minggu sekali. Harus rutin. Karena kombel ini tidak hanya nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi yang dibahas dadakan. Misalkan, oh ini ada masalah ini, langsung kita bahas itu disebut kombel, tidak, ya kan? Tidak disebut kombel. Oh kita ulang tahun, jalan-jalan bareng, di makan-makan bareng, kan kumpul kan? Perkumpulan kan? Nah, kan perkumpulan, guru-guru juga, ada TU juga di sana. Apa yang disebut kombel? Tidak. Jadi sudah ada strukturnya di sana, sudah ada tujuan yang ini dicapai. Jadi memang jadi guru nggak gampang ya, tapi mulianya luar biasa. Monggo. Jadi kalau kita ingin jadi guru yang baik dan benar, ya ayo kita melakukan sesuatu dengan benar. Karena guru tidak hanya guru agama ya, guru mapel pun bila memberikan sesuatu yang salah kepada anak, maka dia juga akan menyesatkan anak itu dunia akhirat. Kalau guru kita menjadi guru yang baik, otomatis murid-murid kita akan baik semuanya. Kalau murid kita baik, ya udah, wali murid juga tidak akan ragu untuk wih di SMP baik Hasim aja, keren kok itu di SMP Hasim. Kalau kita hanya sekedar mengajar pokok ini, ya udah, ya kan, ya udah selesai, ya selesai sudah, tidak ada apa-apanya, tidak membekas sama sekali pada anak-anak. Kita nggak butuh kok sekolah yang luar biasa, betul, tapi dampak ke anaknya itu seperti apa? Apalagi sekarang krisis moral itu yang harus kita pegang. Kita lanjut, itu tadi hanya motivasi aja. Nah, ini enggak ya pembelajaran. Menurut kurikulum Merdeka memang harus di proses pembelajarannya yang kita benahi agar semua anak-anak tadi terpenuhi. Bukan berarti jenengan menyendirikan loh ya. Oh ini anak bergaya apa? Gaya belajar seperti ini di DWNO. Oh ini karena seperti ini di DWNO. Oh ini seperti ini di DWNO. Tidak. Tapi campur. Tapi bagaimana jenengan bisa membuat metode media yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, diajarkan dalam satu proses pembelajaran tanpa ada penunjuk. Tuh nanti ya gambarnya seperti itu. Kita lanjut, ini nanti sudah kan buka tadi di awal tadi kembali. Iya. Kemudian berdasarkan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh prosesnya di dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kalau programnya sudah ada, itu nanti ada evaluasi. Kalau nggak
berhasil, ya kita cari apa yang membuat tidak berhasil. Kalau berhasil, ya kita tingkatkan. Itu kombel, ya kan? Kalau jangan hanya bahas sekilas sekarang aja, tapi tidak ada seperti apa strukturnya, seperti apa programnya, seperti apa nanti dampak terakhirnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu belum dikatakan kombel. Bu, saya sudah di kombel, sudah kok ikut kombel-kombel antar sekolah. Oke, boleh MDMP. Kalau boleh saya mengatakan, saya katakan belum dikatakan kombel. Kalau dari ilmu yang saya dapat ya, baik SD, SMP, saya kalau ikut itu mengenai kombel, karena ini kombel bukan gitu, kombel itu sekilas kumpul terus membahas ini bukan itu loh. Apalagi kalau teman kepala sekolah ya, betul ya, undang saya kumpul, ada ini itu dikatakan aku juga dia kombel bahas apa gitu. Terus awalnya ya program awal tuh apa ya, itu kita kerjakan, tidak dadak seperti itu. Akhirnya ujungnya juga kita harus terprogram. Boleh, jangan nanti berdasarkan data yang ada. Mau beda fase silakan, ya kan? Silakan. Mau menciptakan karya media silakan. Itu berprogram. Tidak mungkin jenengan itu akan menyelesaikan dalam 1 hari. Kenapa? Karena jenengan juga ngajar. Mungkin di minggu ini menyelesaikan ini, minggu ini menyelesaikan ini, minggu ini menyelesaikan ini. Tapi nanti dampak akhirnya betul-betul bermanfaat bagi anak. Ya, lanjut dibuka tadi. Nah, ini 3 ide besar di dalam kombel. Makanya saya tertarik banget ini, ya kan? 1, fokus pada pembelajaran. Fokus pada pembelajaran, ya, pembelajaran anak-anak. Sudah benar nggak sampai di dalam menerapkan pembelajaran ke anak-anak? Itu harus diamati betul. Kemudian yang kedua, memudahkan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ini ciri kombel. Harus kolaborasi, tidak berdiri sendiri-sendiri, kolaborasi antara satu dengan yang lain, harus saling berhubungan. Tidak pinter-pinteran, tidak bodoh-bodohan. Jadi semuanya saling melengkapi, berkolaborasi, selalu dibahas bersama dengan satu visi. Tidak mempunyai visi yang berbeda-beda, satu visi. Yaitu tadi sehingga ada program. Yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Nah, dari kegiatan tadi memberikan hasil apa enggak? Kalau belum memberikan hasil ya dievaluasi kenapa. Soro ya jadi guru ya. Soro memang jadi guru itu. Lek guru-guruan ya Pak, tapi lek guru temenan soro memang. Tapi gitu pahalanya besar banget kan itu. Lanjut, ini 3 ide besarnya. Nah, yang ini adalah ide besar 1 itu tadi 2 ya. Jadi 1 tadi apa tadi? Fokus pada pembelajaran ya, nomor 1 tadi. Apa sih yang dimaksud fokus pada pembelajaran? 1 ini pertanyaan. Apa yang kita harapkan murid pelajari? Nah, kita diskusi lagi. Cik nggak ngantuk tadi, telunjuk ngantuk ya kan? Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak mau belajar? Ada nggak gitu? Ada kan? Ya ada. Ya apa yang saya lakukan? Keempat, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir, sing wis pinter terus pinter.
kelas dalam pembelajaran. Misalkan dia tidak tahu itu selalu tanya dan bertanya terus. Untuk yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Kalau saya di kelas biasanya kan teorinya jenuh dengan teori tersebut, dan akhirnya ada beberapa soal, akhirnya siswa itu saya tunjuk yang tadinya mau baca, ayo coba dipresentasikan ke depan kelas, dan akhirnya dia langsung dia mau mempelajari hal tersebut. Untuk yang nomor 4, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir, pemberian soal-soal yang lebih menantang, Bu, sesuai dengan itu untuk sekolah SMP itu belajar untuk itu bersosialisasi, karena selama ini mereka beberapa tahun kemarin kan kita sudah menghadapi corona, jadi mungkin sosialisasi mereka kurang. Terus yang kedua, tentang ilmu yang sudah kita berikan, jadi contohnya cara berbicara yang sopan, akhlak yang baik, entah itu cara menulis yang baik gitu. Untuk yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal itu? Aktivitas dan perubahan sehari-hari selama di sekolah. Untuk yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Kalau saya pribadi, saya kebanyakan itu memanggil, tapi bukan berarti ngecek ini kenapa kamu tidak belajar. Mungkin kegiatan latar belakangnya juga di rumah atau apa yang menyebabkan dia dorong, sehingga cara mengajar kita mungkin yang harus dimodifikasi. Untuk yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Nah, ini yang sudah mahir itu kayaknya ya alhamdulillah disesuaikan untuk mahirnya itu dalam non akademik. Kalau akademik masih belum, mungkin saya nggak bisa banyak untuk berkata untuk dalam. Terima kasih. Soal yang pertama, apa yang kita harapkan? Pertanyaannya pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari? Yang kita harapkan untuk murid pelajari itu adalah hard skill sama soft skillnya mereka. Kemudian kita juga mengharapkan mereka mencapai tujuan-tujuan pembelajarannya. Selain itu, yang nomor 2, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah mempelajari hal tersebut? Cara murid sudah mempelajari itu dengan cara melakukan asesmen. Jadi setelah murid mempelajari, kita memberikan asesmen kepada murid-murid. Yang selanjutnya, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar, dengan cara melakukan motivasi kepada murid, terus melakukan pendampingan juga kepada murid, karena mungkin mereka tidak mengerjakan itu kan, tidak belajar itu ada sebab-sebabnya, mungkin entah karena di faktor di rumah atau emang dari dirinya sendiri yang nggak bisa, jadi mungkin mereka perlu pendampingan gitu. Yang terakhir, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir, yaitu dengan cara memberikan soal yang bervariasi, kemudian juga meningkatkan potensi yang dimiliki. Jadi potensi yang sudah dimiliki itu diasah begitu. Yang pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari yaitu mengetahui tentang sikap dan akhlaknya anak ketika mengajar kepada guru dan wawasan yang lebih luas. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut dengan melalui kegiatan tersendiri, dengan adanya sikap, pola pikir, dan hasil belajar itu lebih bercondong kepada guru. Bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Maka seorang guru lebih memberikan motivasi yang lebih besar kepada seorang murid untuk bisa giat untuk belajar. Bagaimana kita akan berkaya untuk murid yang sudah mahir, yaitu mensikapi topik atau memberikan topik yang berbeda kepada murid biar murid semangat untuk bisa mengetahui belajarnya. Nah, mungkin
Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Ya, kita melalui tanya jawab dan melalui asesmen. Kan kalau tanya jawab kan ketika apa yang kita tanyakan kepada murid, pasti yang sudah belajar pasti ya akan menjawab. Yang nomor 3, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Kalau menurut saya itu menasihati dan memotivasi supaya mau belajar. Dan yang kalau di dalam kelas kalau gak mau belajar ya kita seperti tadi merefreshnya dengan ice breaking. Yang terakhir, bagaimana kita akan memperkaya murid yang sudah mahir? Nah, kita memperbanyak referensi dan memperbanyak ayaan dengan materi-materi yang baru biar dia itu lebih mengetahui. Terima kasih. Nah, ini tadi kalau jenengan sudah mendengarkan semua itu sudah merupakan rangkuman ya, rangkuman dari kita semuanya. Ini adalah proses pada saat pembelajaran. Tadi saya yang tertarik bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut, ya kan? Itu tadi melalui asesmen, kemudian melalui tanya asesmen, yaitu macam-macam ya, ada terus saja tanya jawab, ada angket, nah itu semuanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Dan juga tadi saya sudah dengar, ketika tidak mau belajar Bu, ya kemudian saya suruh untuk maju ke depan, ya kan? Sehingga dia merasa, wah aku kok dikongkon. Nah, akhirnya dia mau gabung lagi untuk belajar. Itu merupakan apa? Strategi seorang guru kan, supaya muridnya mau belajar, mendekati, memotivasi itu juga. Nah, itu akan lebih indah, lebih bagus, lebih cantik bila panjenengan sudah set di situ. Oh, aku tahu anak ini nanti seperti apa, letak kayak pelajaran ini, itu jenengan sudah tahu. Kalau yang ini seperti apa, yang ini seperti apa, maka di situ jenengan sudah harus menciptakan metode-metode yang nantinya anak itu juga mau belajar. Metode tidak hanya satu, tapi berbagai macam metode. Mungkin saat metode ceramah dia tidak harus tenang, dia tidak senang ceramah. Ketika terjadi metode bermain, setelah ceramah gurunya terus ada metode bermain. Nah, karena anak yang sering dolenan, akhirnya ikut belajar dia, ya kan? Saya Bu, oh ini Bu, ini dengan cara main, akhirnya ternyata dia paling pintar bisa menjawab. Nah, kan gitu kan? Nah, di sini pinternya guru. Satu, jangan sampai panjenengan semua sebagai seorang guru menyalahkan anak. Ancak ini narik males, banyak masalah, nok main nggak tahu direken, makanya narik kok ini gak iso. Tidak. Tapi jenengan harus introspeksi pada diri kita, ya kan? Kenapa dia tidak mau belajar? Oh, tak kayak gini nyoba. Saya paling nggak suka kalau dulu, apalagi kalau mau ada lomba ya, mengatakan ini, aku nggak iso, gak kira ya. Nah, coba, monggo. Jangan sampai pernah, itu namanya bullying, ya kan? Kita belum tahu anak itu kemampuannya di mana. Kita belum menggali dia. Anak itu diciptakan oleh Allah itu dengan ilmu yang apa? Dengan intelektual yang berbeda-beda. Dia pasti bisa, jangan kata oh gak serius, gak usah. Nah, jangan. Bila panjenengan bisa mengantarkan anak yang tadi tidak luar biasa menjadi luar biasa, itu baru namanya seorang guru. Lek jenengan hanya fokus kepada anak yang
yang luar biasa. Bukan dikatakan guru jenengan jaluk enake dewe. Tidak semua anak, misalkan anak 25 semuanya pintar, enggak. Ya pintar semuanya, maksudnya punya kelebihan berpikir gitu, ya kan? Tapi bagaimana seorang guru itu bisa mengangkat mereka untuk sama dengan temannya, itu baru dikatakan guru. Wes pokoknya mari wes. Itu kok nggak singso. Saya juga pernah tanya kepada guru, bagaimana anak ini bisa apa tidak? Pak bisa bu, hari ini kamu marah itu. Terus pokoknya malas, terus jalur dituntun tok, jalur dia tok, didampingi tok. Nah, kalau saya sudah mana itu untuk gurunya pasti tertawa saya, ya kan? Oh. Tapi kalau guru gimana ini? Bisa bu, ya tentang iya bu. Memang sih ada beberapa yang nggak bisa, tapi kita berupaya nanti kedepannya dia bisa seperti teman-temannya. Otomatis kami memberi cabuti, nah itu baru namanya guru, kan gitu kan? Tidak langsung cas. Oh harus bu, ada bu. Ibu itu cerai be bapak, wis problemnya kayak gue sebab ada. Hai nabu ya kan gitu. Problemnya kayak wis itu ya. Jangan yuk. Saya kira itu tadi ya sudah banyak saya temukan jawaban-jawaban dari SMP Wahid Hasim sudah luar biasa. Hanya saja action nyatanya seperti apa itu yang belum saya ketahui. Itu. Lanjut. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Lah itu tadi ketemu dalam satu tombel. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Nah, akhirnya pertemuan ini yang akan nanti bisa memecahkan. Oh, lek menurut kelas, lek nanti kelas 7 ya. Kelas 7 itu berarti pakai ini aja yang dibuat oleh kelas 8. Gak apa-apa kan metode pakai ini. Nah, akhirnya ketemu seperti itu bu. Kolaborasi, tidak saling bersaing, kolaborasi. Oh, guru agama itu tapi keren. Ya saya coba diterapkan bareng dengan. Nah, lek gagal kabeh, jangan menyalahkan satu orang, semuanya kolektif, karena itu hasil bersama. Ini kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama, kolaboratif untuk memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua. Bagi semua, tidak satu ya, bagi semua, guru dan non guru semua ikut bertanggung jawab keberhasilan itu. Ketiga, kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain. Indah kan ya? Indah ya, kalau kolaborasi itu indah banget, itu indah, enak. Lanjut. Yang ketiga, ide besar ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran. Nah ini yang saya katakan mulai dari awal tadi. Ya, pertama sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita lakukan refleksi awal dulu untuk mencari data konkret. Kemudian setelah refleksi awal, mengadakan perencanaan, disusun dalam perencanaan. Setelah disusun dalam perencanaan, dijalankan atau diimplementasikan. Kalau sudah dijalankan, dievaluasi, berhasil apa enggak. Lek wis berhasil, ayo ditingkatno. Lek belum berhasil, apa segarai ndak berhasil. Itu selalu dilakukan, tidak hanya sekali, 2 kali, selalu. Selama sekolah ini masih berdiri, selama panjenengan masih menjadi seorang guru,
selalu dilakukan. Nggak sekarang dilakukan menunda, sekarang dilakukan menunda. Nah, tuh. Lanjut. Nah, ini ada 5 dimensi, yaitu pertama nilai dan visi bersama. Tadi sudah saya katakan harus ada misi yang disepakati bersama, satu misi, ya kan? Kemudian pembelajaran kolektif dan penerapannya. Nah, ini tadi sudah. Kemudian berbagai praktek baik. Kemudian temannya misalnya di kelas 7 berhasil, monggo diberikan ke temannya. Saya ini cara saya seperti ini, berbagi, bercerita pengalaman dengan temannya. Yang lainnya menirukan. Itu namanya berbagi praktek baik. Kalau saya seperti ini juga gitu, menirukan. Waktu di SDN sudah baik seperti ini, kita berikan di SMP Wahid Hasim. Itu namanya berbagi praktek baik. Oke, lanjut. Kemudian kondisi yang mendukung hubungan dan struktur. Jadi dalam organisasi itu saling mendukung, tidak saling sikut-sikutan, tidak saling cari nama baik, tapi saling mendukung. Kemudian kepemimpinan bersama yang saling mendukung, itu tadi. Ini 5 dimensi yang perlu dipegang di dalam Kombel supaya Kombel itu berhasil, sehingga sekolah juga akan berhasil. Lanjut. Nah, ruang kolaborasi harus punya, ya kan? Makanya ada waktu sendiri untuk melaksanakan Kombel. Terserah untuk SMP Wahid Hasim mau ambil hari apa, kan itu. Kalau yang saya tahu di negeri itu ambil 1 jam di 1 hari apa gitu, ya. Ambil 1 jam karena memang masuknya itu 6 hari, jadi ambil 1 jam. 1 hari itu dipadatkan di hari apa, terus 1 hari itu untuk melakukan Kombel. Kemudian ruang kolaborasi ini pertemuan bersama ya tadi ya itu. Ini boleh Bu, apakah harus ada tempat khusus dia? Ya kan? Sampai ngumpul-ngumpul dalam les yang kesini juga boleh. Asalkan tadi loh ya sudah ada program, sudah ada jadwalnya ya kan, yang mau dicapai apa, nah itu. Nah, setelah sampai di air terjun, kami mencoba untuk melakukan mencak dulu jadi lari. Nah, mencak dulu. Ada di sini, ada di sini, ayo sini, ada di sini, ada di Kok ujungnya sampean sih begitu? Ayo enggak di sini, nggak apa-apa. Ayo mencak dulu, ya kan? Saya kepingin melakukan bersama Roman, melakukan rafting bersama. Otomatis akan naik perahu karet. Di dalam perahu karet itu hanya bisa ditumpangi 4 orang. Ada yang tidak dapat? Ya, semuanya duduk. Kita panggil teman kita untuk memberikan hiburan pada kita supaya jangan berdiri semua. Saya suka ini. Aku nggak ingat berdiri. Ya coba ya. 1 jari tanganku, 1 jari kiri, digabung jadi 1, jadilah jembatan aja. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera ceker. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung
Lanjut. Nah, ini nanti yang perlu diambil dari SMP Wahid Hasim, yaitu kombel yang ideal. Kombel yang ideal itu seperti apa? Tadi sudah ada struktur, kemudian ada SK-nya, ada program, ada SOP, kemudian ada jadwal kegiatan komunitas belajarnya, terus ada hasil kegiatan komunitas belajar. Ini. Ya, lanjut, betul. Nah, sekarang sudah tahu ya tadi kombel yang ideal seperti apa ya? Oke. Agar kita bisa menjalankan kegiatan ini, monggo SMP Wahid Hasim membuat kombel sekarang. Membuat kombel. Kombelnya namanya apa? Terus nanti strukturnya seperti apa? SK-nya, strukturnya langsung itu saja ya. Bendahara, ada ini. Untuk SK-nya nanti menyusul ya. Kemudian programnya apa? SOP-nya nanti aja wes. Saya ingin tahu programnya aja. Programnya apa? Nah, programnya itu nanti mau dibuka lagi begitu. Lagi. Terus. Ya, ini nanti jenengan membuat program jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Hanya itu aja. Nama kombelnya, kemudian programnya, ya program ini ya, terus strukturnya. Gampang kan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMP Wahid Hasim Maju ingin mempresentasikan tentang kombel dari kelompok kami. Kombel kami dinamakan sebagai kelompok pembelajar karena sejatinya manusia itu akan terus belajar dan belajar. Maka dari itu kelompok kami dinamakan kelompok pembelajar. Kemudian Kombel pembelajar ini. Kombel pembelajar. Kombel pembelajar. Tidak singkatan ya, buat pembelajar gitu aja. Tidak ada sinonim apa-apa pembelajar itu apa-apa. Tidak ada. Mungkin ada maksud. Ya mungkin ada maksudnya Ya terlalu ini ya, maaf ya. Lanjut. Kemudian ada visinya dari kombel kami, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, menguasai literasi numerasi untuk mencapai prestasi. Itu kami dapatkan visinya dari visi sekolah kami. Kemudian Selanjutnya yaitu program kombel. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan kolaborasi untuk guru. Yang kedua, media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, mengasah skill peserta didik melalui ekstrakurikuler. Yang keempat, menanamkan akhlak mulia kepada peserta didik. Nah, dalam jangka pendeknya itu untuk poin 1 meningkatkan kedisiplinan kolaborasi guru. Jangka menengahnya ada di nomor poin 3
Dan nomor 2, media pembelajaran yang menarik dan mengasah skill peserta didik ekstrakurikuler. Nah, ini jangka panjangnya ini ada nomor poin 4, menanamkan akhlak mulia kepada peserta didik. Tolong deh. Yang nutup sana. Nggak usah. Alhamdulillah Ya. mungkin dari guru-guru ada yang ingin menambahkan atau mungkin menanggapi tentang Kombel SMP Awad Hasim Maju ini, monggo dipersilakan. Monggo. Ya, kita beri kesempatan kepada kelompok SMP yang lain, SMP Awad Hasim yang lain untuk memberikan tanggapan kepada beliaunya sudah paskah antara visi, program dan juga apa tadi Bu? Visi, program, nama. Ya, nama mungkin dari nama Kombelnya, kemudian visinya, kemudian program yang dibuat bagaimana. Monggo, mungkin dari SMP yang lain bisa memberi tanggapan. Monggo. Mau dari SMP Merdeka, SMP Awad Hasim Merdeka, oh SMP Awad Hasim berkarya. Monggo supaya enggak. Ayo monggo. Merdeka aja dulu, merdeka. Jangan lama-lama main kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak paham atau gimana. Pokoknya yang saya dengar itu intinya dari visi sama programnya itu sangat luar biasa. Saya mau tanya, program jangka panjang yang disampaikan oleh Mas Eko, Pak Eko, itu apakah program itu harus terwujud atau enggak? Karena jangka panjang, apakah wajib diwujudkan atau enggak? Seandainya nggak diwujudkan, gimana solusinya? Kalau terwujud, nanti kedepannya gimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini langsung dijawab atau ditampung dulu? langsung aja. Setelah itu yang berkarya memberi tanggapan juga. Oh, ya, Jadi terima saling kasih. beri tanggapan. Ya, alhamdulillah alamin. Saya akan menanggapi tentang pertanyaannya atau tentang jangka panjang ini, yaitu akhlak. Karena akhlak ini tidak bisa ditarik di jangka pendek atau jangka menengah. Karena jangka panjang ini akhlak ini terus menerus. Contohnya ketika kita melatih anak untuk mengucapkan istighfar ketika sholat 5 waktu, itu kan ya perlu proses yang sabar juga, apalagi ketika istighfar itu. Nah, itu mungkin saya bisa menjawab itu yang lainnya. Monggo. Mau nambah? Atau bisa dilemparkan kepada Pak. Ya udah, kalau sudah lanjut aja dari berkarya SMP berkarya untuk beri tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hanya memberi apa ya? Mungkin tadi kalau relasi dari visi kan difokuskan di Kombel jenengan tadi untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik ya Bu ya. Terus kemudian di program jangka pendek dan jangka panjang serta menengah itu hanya ada satu yang difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut yang saya tangkap. Salah satu yaitu membuat media pembelajaran yang menarik. Itu menurut saya itu saja. Nah yang lainnya kayak disiplin, kemudian meningkatkan disiplin, terus dan apa tadi itu akhlak, menurut saya itu sudah masuk ke secara keseluruhan di sekolah, bukan menceritakan
dengan tadi gitu. Mungkin lebih difokuskan lagi gitu untuk kegiatan kombelnya yang dikerjakan di setiap minggunya atau di setiap jadwalnya itu apa gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tambahan. Yang tadi itu boten matik minggu. Itu yang kedisiplinan tadi itu kan untuk guru ya. Kedisiplinan guru. Tapi kalau di kompel ini fokusnya untuk belajar anak. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih atas masukan ya berarti tadi. Terima kasih atas masukannya dari SMP Wahid Hasim Berkarya sama SMP Wahid Hasim Merdeka. Nanti mungkin bisa menjadi koreksi kami lagi untuk programnya lebih difokuskan lagi biar lebih terarah gitu. Diterima. Oke, terima kasih untuk SMP Wahid Hasim Maju. Tadi sudah ada tanggapan dari SMP Wahid Hasim Berkarya dan SMP Wahid Hasim Merdeka. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan. Kalau memang sampai bertahan di posisi itu, ya monggo dipertahankan, kan gitu deh. Karena nanti yang tahu adalah panjenengan sendiri seperti apa. Kemudian tadi ada yang mengatakan berkelanjutan tadi itu apakah harus dilaksanakan? Ya harus dilaksanakan kan gitu kan. Memang untuk penanaman akhlak itu tidak bisa setahun 2 tahun, tapi harus berkelanjutan. Setiap tahun harus ada. Tapi memang untuk membuat program itu harus selaras dengan visi yang ada. Meningkatkan literasi. Berarti lebih ke literasinya berarti jenengan kegiatannya. Oke, kalau itu mungkin sudah masuk di pembiasaan atau apa gitu. Jadi di kombelnya yang setiap hari kita bahas masalah literasi anak udah nanti. Literasi dalam hal apanya, medianya, kemudian kegiatannya, nah itu yang dibahas di kombel. Fokus sama literasi mungkin setahun, jangka pendeknya, jangka panjangnya mungkin setahun. Nah udah itu nanti setelah itu berhasil dievaluasi, oh ya berhasil. Perlu peningkatan apa enggak? Kalau udah ya sudah kita ganti program. Ya seperti itu tambahan dari saya. Beri program untuk SMP Amin. Kita benar maju supaya ini merupakan doa. Amin. Silakan. Sekarang kita beri kesempatan kepada SMP Wahid Hasim Berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kesempatan di SMP Wahid Hasim Berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Kombel kita dinamakan Spauha. Apa itu? Spauha. Spauha, bukan Spauha. Apa itu Spauha? School Profesional Ahlussunnah wal Jamaah Wahid Hasim. Panjangannya. Jadi nama kita School Profesional Ahlussunnah wal Jamaah Wahid Hasim. Visi kita meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik. Di jangka pendek kita yaitu membuat mading sekolah atau kelas yang berupa artikel dan majalah, makalah juga bisa. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran variatif khususnya di literasi dan numerasi. Jangka menengahnya menerbitkan majalah sekolah selama 6 bulan atau setiap 6 bulan sekali kita mengeluarkan majalah tersebut.
Jangka panjangnya kita meningkatkan hasil ANBK peserta didik, khususnya literasi dan numerasi, karena kita menggabungkan dengan visi dari SMP Wahid Hasim. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tanggapannya dari kelompok lain, monggo dari kelompok Merdeka. Ayo kelompok bersinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari program-program yang sudah dijelaskan tadi itu sangat luar biasa. Ya, daripada tadi program yang kita buat itu berbeda jauh. Tapi tanggapan saya sendiri, mungkin penjelasan untuk program supaya tahu semua. Jadi yang namanya program adalah membuat sebuah karya dan seperti itu. Itu sebuah karya apa saja. Dan untuk jangka waktu mungkin beberapa tadi sudah disebutkan memang untuk ada 6 bulan sekian. Dan untuk jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah dan jangka panjang mungkin idealnya untuk sebuah program itu seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Wahid Hasim maju, monggo untuk berikan tanggapannya. Ayo, siapa? Diwakili oleh siapa? Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak bisa untuk memberi banyak kata karena ini kan suatu masukan untuk SMP Wahid Hasim juga. Kemungkinan yang tadi dibilang untuk jangka panjang sama jangka menengah mungkin lebih spesifiknya seperti apa gitu aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk SMP Berkarya. Tanggapan mereka, monggo. Ayo. Sebelum berkarya. Mohon izin menjawab, nanti ditambahkan ya. Jadi yang di Kombel kami SPOHA itu tadi kita memprogramkan adanya jangka pendek yang mana 3 bulan sekali, ada outputnya itu berupa produk seperti mading Pak. Jadi kita meningkatkan kualitas anak-anak juga untuk ajakan juga ya literasi, menulis, berkarya di mading. Dan tidak hanya di mading saja, kita juga ada artikel dan juga bisa menulis di majalah. Karena untuk arahan SMP, kami yakin hal-hal seperti itu sangat mudah untuk dibimbing. Untuk yang kedua, program menengah dari Kombel kami itu adanya keluaran edisi majalah 6 bulan sekali. Mungkin ada majalah majalah, nama-nama majalah di sini bisa mengeluarkan majalah apa, majalah SPOHA gitu, yang isinya nanti juga anak-anak sendiri yang akan menjadi pengisi di majalah. Bahkan sangat bisa sekali dan mungkin untuk kita arahkan ke desain secara penulisannya, penerbitannya sampai ke program entrepreneurnya juga dijualbelikan seperti itu. Dan yang program jangka panjangnya tadi hasil ANBK. Nah itu saya serahkan kepada ahlinya kuliah. Selaras dengan visi, kemudian program jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Tentunya apa kriteria visi kita, visi Kombel kita itu bisa berhasil di jangka panjangnya adalah selain di jangka pendek siswa-siswi bisa menciptakan mading sekolah dengan karyanya sendiri, dan di jangka menengah mereka bisa menerbitkan majalah sekolah sendiri. Nah di jangka panjangnya biar sinkron dengan akademiknya, nah hasil ANBK siswa meningkat seperti itu. Difokuskan di literasi dan numerasinya.
Itu tadi paparan dari SMP Wahid Hasim berkarya, gimana bisa dijadikan suatu masukan atau benahan bagi yang lain. Beri aplaus dong untuk SMP Wahid Hasim berkarya. Monggo silakan. Sekarang terakhir adalah dari SMP Wahid Hasim Merdeka. Monggo SMP Wahid Hasim Merdeka. Buat Yayan dulu ya, karena merdeka harus ada Yayan dulu nanti. Monggo, ayo silakan. Ini hari pertama. Caranya, waduh, kedua masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami dari kelompok SMP Wahid Hasim Merdeka. Oke, coba dereng belum begini Bu. Coba ya, ketika saya bilang merdeka, jawabannya apa? Oke, ya. Kita ucapkan suatu doa ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Merdeka! Saya! Oke, luar biasa. Masih awal. Oke, kurang lagi kelihatan. Kurang kompak, kurang semangat katanya. Oke. Kurang Oke, bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saya! Oke. Kami dari Kombel yang kita beri nama For Plus. Coba bilang lagi ya. Coba bilang. Enak kok ya. Oke. Kami dari Kombel For Plus. Ulang, ternyata saya yang salah. Oke, lihat di video. Kami dari Kombel For Plus. Apa itu? Masanya ya. Oh iya. Oke, kami lanjut mulai dari visi. Visi kami yaitu terwujudnya individu yang agamis, berliterasi, bernumerasi, dan berjiwa entrepreneur. Itu sesuai dengan visi misi SMP Wahid Hasim Merdeka. Oke. Program jangka pendek dari Kombel kita Forbes 1. Pembiasaan dalir. Apa itu dalir? Dakwah bergilir. Oke, masya Allah. Itu kita lakukan setiap hari Jumat yang dilakukan oleh semua siswa dengan tema keagamaan yang berbeda-beda. Ya, setiap hari Jumat, tadi 1 minggu sekali. Oke. Yang kedua, program jangka menengah, yaitu membuat wadah baca dan berdiskusi dengan berkolaborasi bersama komunitas wahana baca dengan waktu 3 bulan sekali. Jadi kita mendatangkan wahana baca, nanti mereka membantu anak-anak agar mungkin gemar membaca sesuai dengan literasi dan numerasi sesuai dengan visi yang kita buat. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, program jangka panjang, meningkatkan kemampuan berbicara dan memberi pelayanan terhadap masyarakat dalam hal penyediaan kebutuhan masyarakat melalui karya yang dihasilkan oleh siswa yang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu program jangka panjang Kombel For Plus. Oke,
Oke, monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait visi ataupun program-program kami. Itu jangka panjangnya tadi itu saya fokus sama yang baca, fokus sama yang baca tadi. Jadi bingung saya. Ulangi, Bro. Ya diulangi lebih jelas. Oke, diulangi ya. Oke. Maaf ya, oke saya. Program jangka panjang kita yaitu meningkatkan kemampuan berbicara, meningkatkan sesuai dengan entrepreneur ya tadi ya, dan memberi pelayanan terhadap masyarakat dalam hal penyediaan kebutuhan masyarakat melalui karya yang dihasilkan oleh anak-anak sendiri nanti itu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa itu nanti jangka panjangnya yang dihasilkan oleh siswa sesuai dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman ini apa itu ini ya nanti disalurkan kepada masyarakat atau berupa barang atau berupa apa seperti itu. Terima kasih. Gimana? Sudah bisa terima? Monggo dari berkarya berkembang maju. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini masih fokus dengan yang jangka panjang. Untuk hidupnya itu seperti apa nih Pak Patrus? Diperjelas mawon masih aman-aman. Pak, saya juga Pak. Laris kan? Monggo dilanjut. Yang berkarya. Masih tentang jangka panjang. Yang saya tangkap tadi itu ada 3 poin Pak di jangka panjang: berbicara, pelayanan, karya siswa. Nah, hubungan dari ketiganya itu apa di jangka panjang itu? Dari berbicara terus memberikan pelayanan ke masyarakat, kemudian mungkin dalam bentuk karya gitu ya maksudnya. Nah, karyanya seperti apa, terus kemudian berbicaranya, kemampuan berbicaranya yang bagaimana, mungkin bisa dijelaskan Pak. Lebih disederhanakan mungkin, disederhanakan kan. Ya Allah, oke, jangka panjang. Oke, jangka panjangnya yaitu kenapa ada peningkatan kemampuan berbicara. Jadi namanya entrepreneurship itu seorang siswa itu harus mampu berbicara yang baik dan benar. Jadi itu yang bisa mereka itu mau intinya menikmati lah atau paham dengan apa yang kita bicarakan seperti itu. Oke, itu yang bisa memberi pelayanan terhadap masyarakat dalam hal penyediaan kebutuhan. Penyediaan kebutuhan itu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Yang mudah-mudah aja mungkin dalam entrepreneur itu mungkin berupa makanan yang apa kayak gitu yang dibutuhkan anak. Nah, sekiranya masyarakat itu penasaran, kepingin membeli ini gitu loh. Nah itu kita jadi sesuai kebutuhan ya kita nyari apa, pokoknya berinisiatif, berkreatif anak-anak nanti gitu kan. Terus melalui karya yang dihasilkan oleh siswa sesuai dengan kebutuhan yaitu termasuk itu sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang apa kayak gitu nanti. Kalau sudah siswa itu sudah menghasilkan suatu karya sesuai dengan perkembangan zaman, jadi siswa itu langsung kalau makanan dijual, tapi biasanya kalau berupa kayak majalah bisa lah ya, bisa ditempel-tempel mungkin gitu di mading-mading atau apa, kan itu termasuk kebutuhan. Oh ini ada informasi tentang ini kan itu termasuk kebutuhan, harus barangnya gitu. Majalah pun ini termasuk karya juga anak-anak. Ini tak buat jangka panjang seperti itu. Terima kasih. Saya mungkin saya ini breeding ini. Gini, saya paham yang panjangan masuk karena melihat kondisi daripada sekolah mungkin tidak dipakai di SMP Wahid Hasim, mau dipakai di sekolah mana berarti kan kondisinya beda. Jadi jenengan berikan terserahlah. Ini aku memberikan poinnya seperti ini ya. Untuk bukti nyatanya itu terserah pada kombelnya masing-masing yang ada di sekolah, gitu kan maksudnya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, untuk kombel SMP Wahid Hasim Merdeka dari
program tadi, kira-kira apa yang mau diberikan ini loh, nanti menghasilkan ini SMP Wahid Hasyim Merdeka itu dengan yang program jangka menengah, jangka panjang, yang panjang-panjang tadi, ya kan? Nah, ini mau buat seperti ini SMP Wahid Hasyim yang Merdeka, SMP Wahid Hasyim Merdeka itu mau membuat ini. Jadi tidak memberi gambaran luas, tapi ini yang kita mau buat ini kok SMP berkarya tadi juga sudah jelaskan buat majalah dinding, buat ini, buat jelas, ya kan gitu. Memang untuk dirinya sendiri, tidak untuk umum kan gitu. Nah kalau SMP Wahid Hasyim Merdeka itu mau berkarya di apanya dengan program jangka panjang tadi. Yang lain. Monggo yang lain. Ayo. Monggo. Oke, mungkin saya tinggal dari jangka pendek dulu. Apa sih yang akan diberikan dari program jangka pendek ini? Jadi dalil itu adalah dakwah bergilir. Jadi kita membentuk karakter siswa itu bisa menjadikan bahwasanya setiap individu itu bisa berdakwah, jadi berani tampil di hadapan muka umum, mungkin di lingkup sekolah dulu. Jadi itu tujuan kita, intinya beranilah berpartisipasi dulu melalui dakwah bergilir ini. Lalu yang program jangka menengahnya ini masuk ke literasi dan numerasi ya. Jadi membuat sebuah wadah baca sekaligus berdiskusi dengan kita mendatangkan atau berkolaborasi dengan pihak wahana baca. Jadi wahana baca ini adalah suatu komunitas di luar, yaitu sebuah ikatan mahasiswa yang bernamakan wahana baca. Kita panggil untuk ke sini, kita dudukkan bersama dengan anak-anak, kita edukasikan mereka bersama mahasiswa tersebut. Jadi selain membaca, karena kebanyakan di perpus membaca sudah tidak ada berdiskusi. Jadi dengan adanya wahana baca, anak-anak mungkin bisa membaca sekaligus berdiskusi bersama kakak-kakak mahasiswa tersebut. Jadi untuk berkolaborasi. Inilah manfaatnya nanti Kombel apabila itu berjalan, asiknya seperti itu, asik banget ya. Hasilnya seperti itu. Ini adalah gambaran Kombel besarnya. Nanti gambaran yang kecilnya. Ini contoh dari SDNU itu karena memang gurunya banyak, ya, gurunya banyak. Jadi punya satu Kombel yang kita beri nama Kombel Hijrah. Nah di dalam Kombel Hijrah masih ada Kombel lagi spesifik itu ada Kombel ceria, ada Kombel maslahat, ada Kombel bonafide, ada Kombel infinity. Nah itu Forza. Ada yang nanggapi berarti kesalahan kita di sana. Berarti kurang pas banget. Nah itu tidak boleh ada yang sakit hati, namanya kolaborasi kan ya. Nggak boleh ada yang sakit hati, saling membetulkan, tidak menganggap dirinya paling betul gitu. Itu hidupnya. Bila Kombel ini berjalan di sekolah, berjalan dengan tertib dan menghasilkan suatu karya, maka tidak bisa diragukan lagi bahwa sekolah kita adalah sekolah yang berbicara, sekolah kita adalah sekolah idaman dari para orang tua. Karena mempersiapkan generasi di abad 21 khususnya di tahun 2035 yang penuh dengan kedahsyatan nanti. Ini kita sebagai pendidik harus juga tangkap untuk ke sana, Ini nanti saya jabarkan setelah ini tak tutup tanpa harus di kamera, nanti lanjut. Sudah kayak sudah 2 hari sampai koneksi antar materi. Nah ini tadi dan aja koneksi antar materi itu tadi ya kan, ada 3 ide besar, ada 3 ide besar dari PPK tadi, kemudian ini hasil rangkaiannya yang melalui 5 dimensi tadi sudah ada ini semuanya. Lanjut aja, sudah selesai aksi nyatanya. Nah itu tadi, monggo dibuat dari masukan-masukan yang ada,
segera untuk dibuat kompel. Pertemuannya kapan? Saya boleh hadir, tinggal WA saja. Allahumma hasil maqasidana anta muhasin ya Allah wala muhasin illa anta. Allahumma hasil maqasidana anta muhasin ya Allah wala muhasin illa anta.